Bendera hitam berlogo tengkorak yang disebut Jolly Roger tengah ramai di media sosial. Sebenarnya ini bendera apa sih? Bendera ini berasal dari anime atau manga One Piece, serial cerita karangan Eiichiro Oda. One Piece terbit pertama kali di bulan Juli 97 di majalah Weekly Shonen Jump di Jepang. Ia menggambar dan menulis sendiri One Piece sejak awal hingga sekarang. Per Agustus 2025, manga One Piece yang diterbitkan telah mencapai lebih dari 1.100 episode. One Piece menceritakan kisah Monkey D. Luffy, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Setelah tidak sengaja memakan buah iblis yang membuatnya memiliki tubuh seperti karet, Luffy memulai petualangannya untuk mencari harta karun legendaris bernama One Piece. Bendera fiktif Jolly Roger yang muncul di serial ini pada dasarnya terdiri dari simbol tengkorak manusia di atas tulang bersilang. Di One Piece, logo itu dimodifikasi sesuai dengan identitas yang dianggap paling merepresentasikan masing-masing karakter. Bendera Jolly Roger dengan ekspresi tersenyum berhias topi jerami kuning adalah khas Luffy. Dalam konteks budaya populer, bendera ini telah menjadi simbol fandom, semangat petualangan, kebebasan, dan solidaritas antar penggemar anime. Namun, di luar komunitas penggemar, simbol tengkorak ini kerap disalahartikan sebagai simbol kekerasan atau pemberontakan. Bendera Jolly Roger tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan persahabatan. Kenapa publik dan warganet Indonesia memasang bendera One Piece? Bendera One Piece digunakan sebagai metafora, gambaran untuk menyuarakan aspirasi kebebasan dan kritik lewat simbol budaya populer. Pengibaran bendera One Piece mencuat di media sosial pada awal Agustus 2025. Sejumlah warga membagikan foto dan video pengibaran bendera Jolly Roger di pekarangan rumah, sekolah, bahkan kantor desa. Fenomena yang awalnya dipicu oleh komunitas penggemar One Piece ini kemudian berkembang secara organik di kelompok yang ingin merayakan semangat kebebasan dalam bulan kemerdekaan. Penggunaan bendera ataupun simbol sebagai bentuk ekspresi dan protes sosial sebenarnya telah berlangsung lama. Pada Mei 2014, demonstran aktivis Thailand pernah meminjam salam 3 jari ala Hunger Games sebagai simbol protes terhadap kudeta militer yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-o-cha. Kala itu, salam 3 jari Hunger Games dipakai sebagai simbol kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Makna itu agak mirip dengan yang ada di film, yakni simbol penghormatan, ungkapan perpisahan, kekaguman, ataupun perlawanan. Karena itu, sekitar 1 bulan usai mengadaptasi salam 3 jari, pemerintah Thailand melarang simbol tersebut karena dianggap subversif dan menginspirasi pemberontakan. Ada pula simbol semangka sebagai dukungan terhadap Palestina. Simbol tersebut sempat amat viral pada Mei 2021 setelah serangan militer Israel ke Gaza. Nah, kembali ke Indonesia. Kreativitas masyarakat selama tidak melanggar aturan dan tidak merendahkan simbol negara mestinya sah-sah saja. Tapi ingat ya, bendera merah putih tentunya harus dipasang lebih tinggi dan lebih besar. Dalam rangka HUT ke-80 Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap menghormati nilai dan makna bendera nasional. Warganet bijaklah dalam mengikuti tren viral dan pastikan tidak melanggar aturan yang berlaku.